Oke, jadi ini pembahasan untuk review latihan soal yang ini ya. Jadi kalau misalnya soal yang pertama itu kan jika vektor P dan vektor Q membentuk sudut 60 derajat, serta panjang vektor P itu 4, panjang vektor Q itu 6. Kita disuruh menentukan panjang vektor P dot vektor P tambah Q. Nah, sekarang kalau misalnya gini pasti kan kita mikirnya tuh cari dulu vektor P tambah vektor Q, baru nanti vektor P dot vektor P tambah vektor Q. Cuma di sini kan kita tidak tahu komponen vektor P dan vektor Q. Berarti kita tidak bisa pakai cara yang itu. Nah, kita bisa pakai cara ini. Nah, kita bisa kalikan nih pakai sifat distributif. Jadi vektor P dot vektor P ditambah vektor P dot vektor Q. Nah, apakah cara ini bisa? Apakah cara ini bisa? Bisa, karena kalau misalnya kita jumlahkan dulu ini, kemudian pasti hasilnya vektor kan, karena vektor tambah vektor hasilnya vektor. Kemudian ini adalah dot produk dari dua buah vektor, hasilnya skalar. Nah, kalau ini kan vektor dot vektor, skalar. Ini vektor dot vektor, skalar, skalar tambah skalar, skalar. Nah, boleh kalau gini. Oke, berarti kita pakai cara ini ya. Berarti ada dua hal yang harus kita cari nih. Yang pertama, kita harus cari ini. Yang kedua, baru cari ini. Oke, pertama kita cari dulu, yang pertama ya. Kita cari dulu vektor P dot vektor P. Nah, gimana caranya kita cari vektor P dot vektor P ini? Ingat, ini kan dot ya, dot produk berarti. Nah, dot produk itu kan ada dua rumus. Kalau diketahui komponen dan kalau diketahui sudut dan panjang vektor. Nah, ini panjang vektornya diketahui nih, ada panjang vektor P. Nah, sekarang permasalahannya adalah sudut. Ingat, misalnya gini. Vektor A dot vektor B. Rumus yang kedua ya. Kan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Theta ini siapa? Theta ini sudut di antara vektor yang di dot produk atau vektor yang dikali titik. Dalam kasus ini, ya tentu sudut antara A dan B. Oke, nah gimana cara menentukan sudut antara A dan B itu? Jadi gini, misalnya nih ada vektor A, misalnya ini vektor A, kemudian ini vektor B. Cara menentukan sudut di antara vektor A dan vektor B itu, temukan dulu titik pangkal mereka. Jadi kita geser. Ini vektor A, ini vektor B. Sudah ketemu titik pangkal mereka berdua? Nah, inilah theta. Ingat, yang ketemu itu harus titik pangkal. Oke? Nah, berarti sekarang nih, misal vektor P. Ilustrasikan saja. Ini vektor P dan vektor P. Dua vektor yang sama. Berarti ini sama kan? Besarnya sama, arahnya sama. Tadi, untuk menentukan theta, kita harus cari, ini kan berarti kan panjang vektor P dikali panjang vektor P cos theta, di mana theta adalah sudut di antara vektor P dan vektor P. Kita temukan titik pangkalnya. Berarti misal yang ini kita geser ke sini ya. Kan pasti, biar kelihatan warna merah, pasti bakal berhimpit gini karena panjangnya sama, besarnya sama, ukurannya sama, arahnya sama. Iya kan? Nah, ini kan theta tuh sudut yang terbentuk di antara theta itu diapit oleh dua buah vektor yang mau dikali titik. Ini mengapit sudut berapa? Kan tidak ada karena mereka berimpit. Jadi tetanya ya 0. Tetanya 0 derajat. Berarti ini jadinya panjang vektor P diketahui ya 4. Panjang vektor P 4. Cos 0 derajat. 4 kali 4, 16. Cos 0 berapa? 1. Berarti 16. Nah, yang kedua, vektor P dot vektor Q. Nah, berarti ini kan panjang vektor P dikali panjang vektor Q cos theta. Ingat, theta ini dan theta ini beda. Theta yang ini adalah sudut yang diapit vektor P dan vektor P. Theta yang ini sudut yang diapit vektor P dan vektor Q. Berarti ini kan panjang vektor P ada 4, panjang vektor Q 6. Nah, sudut yang diapit vektor P dan vektor Q ini. Vektor P dan vektor Q membentuk sudut 60 derajat. Berarti tetanya 60 derajat atau cos 60 derajat. Berarti 24 dikali setengah atau 12. Nih,
Angka-angka ini tinggal kita substitusikan. Berarti 16 ditambah 12 atau 28. Ini nomor 1. Oke, jadi kalau misalnya soal yang kedua, jadi kalau soal yang kedua ini diketahui nih, panjang dari vektor A tambah vektor B sama dengan 10, dan panjang dari vektor A dikurang vektor B sama dengan 6. Kita diminta untuk menentukan hasil kali titik dari vektor A dan vektor B. Nah, kalau gini gimana? Kalau gini, kalau Ibu cara ngerjakannya itu dicoba dulu gini. Ini kan kita nih ya, ini panjang ini adalah dari vektor A tambah vektor B. Jadi vektor A tambah vektor B dulu. Baru hasilnya nanti dicari panjangnya berapa. Jadi misalkan aja vektor A komponennya itu XA, XA, YA misal. Terus vektor B kita misalkan komponennya itu XB, YB. Nih, berarti kan vektor A tambah vektor B itu XA tambah XB, YA tambah YB. Dengan kata lain, panjang dari vektor A ditambah vektor B adalah akar XA tambah XB kuadrat ditambah YA ditambah YB kuadrat. Kan ini komponen dari vektor A tambah vektor B. Ini yang atas, ini yang bawah. Atas kuadrat tambah bawah kuadrat. Nih, nilai dari panjang vektor A tambah vektor B kan 10. Sama dengan akar. Ini boleh kita jabarkan. Berarti kan XA kuadrat ditambah 2XA XB ditambah XB kuadrat ditambah YA kuadrat ditambah 2YA YB ditambah YB kuadrat. Nah, berarti ini untuk menghilangkan akar ini kita kuadratkan kedua ruas, sehingga jadi 100 sama dengan XA kuadrat. Kita deket-deketin yang sama. Tambah YA kuadrat, tambah XB kuadrat, tambah YB kuadrat, tambah 2 XA XB ditambah YA YB. Nih, karena koefisiennya sama-sama 2, kita faktor. Oke, habis itu, nah sekarang lihat. XA kuadrat ditambah YA kuadrat ini apa? Ini kan vektor A. Kalau misalnya kita cari panjang vektor A, ini kan sama dengan akar XA kuadrat ditambah YA kuadrat. Ini nggak ada akar, berarti tinggal kita kuadratkan kedua ruas. Berarti kan panjang vektor A kuadrat sama dengan XA kuadrat ditambah YA kuadrat. Oh, berarti ini sama dengan panjang vektor A kuadrat. Nah, yang ini berarti panjang vektor B kuadrat. Nah, yang ini siapa nih? Nah, sekarang perhatikan. Ini komponen vektor A, ini komponen vektor B. Misal kita cari vektor A dan vektor B. Ini kan komponen diketahui. Berarti atas kali atas tambah bawah kali bawah. Berarti kan XA kali XB tambah YA kali YB. Berarti ini sama dengan 2 dikali vektor A dot vektor B. Udah. Panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat, panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 dikali panjang vektor 2 dikali vektor A dan vektor B. Nah, ini belum ada yang bisa kita lakukan lagi. Berarti ini persamaan 1. Sampai sini dulu. Kita lanjutkan lagi. Ini kan kita baru bahas yang ini. Nah, sekarang kita bahas yang ini. Ya, tadi katanya panjang vektor A dikurang vektor B sama dengan 6. Kita mulai nih berarti kan dari vektor A dikurang vektor B itu sama dengan XA dikurang XB, YA dikurang YB. Nah, kalau mau cari panjang vektor A dikurang panjang vektor B berarti sama dengan akar XA dikurang XB kuadrat ditambah YA dikurang YB kuadrat. Nah, ini kita jabarkan. Berarti ini kan 6 ya. Sama dengan akar XA kuadrat min 2 XA XB plus XB kuadrat tambah YA kuadrat dikurang 2 YA YB ditambah YB kuadrat.
Biar akarnya hilang, kita kuadratkan kedua ruas. Jadi 36 sama dengan XA kuadrat, kita deket-deketin. Tambah YA kuadrat, tambah XB kuadrat, tambah YB kuadrat, dikurang 2. XA XB ditambah YA YB. Nah, sama nih. Berarti kan 36 sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2 vektor A dot vektor B. Ini persamaan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi kan gini ya, kita tadi punya 100 sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 vektor A dot vektor B. Persamaan 2 kita punya 36 sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2 vektor A dot vektor B. Nah, ini bisa kita kurang, karena kan kita tidak punya nilai dari panjang vektor A dan panjang vektor B. Kita kurang aja biar ini hilang, biar ini tereliminasi. Jadi ini tereliminasi nih. 100 dikurang 36. 64 sama dengan negatif ketemu negatif, positif. 4 vektor A dikali vektor B. Berarti 64 dibagi 4 sama dengan vektor A dot vektor B. Atau 16 sama dengan vektor A dot vektor B. Dapat. Jadi itu nomor 2. Oke, jadi ini soal nomor 3. Pada persegi panjang OPQR, titik M tengah-tengah QR. Oke, jadi kita bikin dulu persegi panjang OPQR. Berarti gambar dulu persegi panjang. OPQR. Apa selanjutnya? Titik M di tengah-tengah QR. Oke, berarti ada QR. Oh, ini ada QR-nya. Ini QR. Titik M di tengah-tengahnya. Oh, berarti di sini M. Membagi QR jadi 2 bagian sama panjang. Oke. Dan N titik tengah PR. PR yang mana? PR yang ini. Nah, N di tengah-tengahnya. Oh, berarti di sini N. Nah, bila vektor U sama dengan OP, ini kan OP. Jadi si OP ini adalah vektor U. Dan V sama dengan OQ. OQ yang mana? Oh, OQ yang ini. Nih. Ini si OQ ini adalah vektor V. Maka MN. Berarti ini yang ditanya. Nah, ingat ya, karena si N ini ada di tengah-tengah PR, di mana PR ini adalah diagonalnya si persegi panjang OPQR, berarti si N ini juga titik tengahnya si OQ, oke? Nah, kita mau nanya, yang ditanya MN. Titik pangkalnya M, titik ujungnya N. Nah, ini bisa kita cari pakai siapa yang titik pangkalnya M. Si MQ ini ada. Dilanjutkan dengan QN. Nah, boleh tuh kita buat gitu. MQ dilanjutkan QN. Nah, MQ sekarang berapa? MQ ini kan setengahnya RQ. RQ ini kan sejajar OP. Berarti MQ ini sama dengan setengahnya vektor OP. Vektor OP siapa? U. Oke, nanti itu ya. Nah, sekarang QN. QN ini setengahnya QO. QN setengahnya QO. Oke? Nah, kita buat dulu. Setengahnya QO. Nah, sekarang OP kan kita punya. OP sama dengan U, berarti tidak jadi masalah yang ini. Yang jadi masalah adalah QO. Kita tidak punya QO. Yang kita punya OQ. Lo kan sama saja, vektor AB kan sama dengan minus vektor BA. Berarti vektor OQ sama dengan setengah dikali minus vektor OQ. Berarti sama dengan setengah OP dikurang setengah OQ. OP apa U? Berarti setengah vektor U dikurang setengah vektor V. Selesai, kita kan diminta menyatakan vektor MN dalam U dan V ya. Berarti ini nih vektor MN-nya. Oke, jadi ini singkatnya nomor 4 soalnya. Jadi ada segitiga ABC, kemudian diketahui panjang vektor CD sama dengan 2 kali panjang vektor BD. CD itu yang ini. Sama dengan 2 kali panjang vektor
BD ini. Oke. Nah, terus titik G di tengah-tengah AC. Jadi si G ini membagi AC menjadi dua bagian sama besar, sama panjang. Jika vektor GD sama dengan R dikali vektor AB ditambah S dikali vektor AC, tentukan R tambah S. Oke, berarti ini sama saja kita diminta untuk menyatakan vektor GD dalam AB dan AC. Ini. Berarti fokus kita ke vektor GD. Mana vektor GD? Ini nah vektor GD. Ini vektor GD. Oke, berarti vektor GD ini kita diminta untuk menyatakan dalam AB dan AC. Tapi AB kan di sini, AC di sini. Gimana caranya? Kita bikin dulu yang mungkin. Jadi si vektor GD ini kan sama dengan vektor GC. Sorry, biar kelihatan warna biru aja. Sama dengan vektor GC diteruskan vektor CD. Oke? Vektor GC diteruskan vektor CD. Nah, ini vektor GD. Nah, GC ini kan belum dalam AB dan AC nih, masih dalam GC dan CD. Gak apa-apa. GC ini, nah GC itu kan setengahnya si AC. Ya kan? GC itu setengahnya si AC. Berarti bisa kita bikin nih. Setengah vektor AC. Ini udah ada satu yang dalam AC, ya kan? Kita lanjutkan lagi. Kita tinggal menyatakan mencari pengganti si vektor CD ini. Nah, vektor CD ini perhatikan. Vektor CD itu ini ya. Warna merah nih biar kelihatan. Warna hijau deh. Ini. Ini aja deh. Ini kan vektor CD nih. Nah, vektor CD ini kan sama dengan 2/3 vektor B, 2/3 vektor CB. Iya, 2 ini kan. Ini nih perbandingannya. CD ini 2 kali BD. Jadi ini 1, ini 2 kan. Berarti BD-nya ada 2 kali. Kalau kita taruh BD di sini, dia ada 2 BD. Jadi kan seluruh si CD ini 3. Si CB 3. Berarti kalau kita mau menyatakan CD aja, berarti kan si CD itu sama dengan 2/3-nya CB. Oke? Nah, sekarang kita ganti lagi si CB ini. Kita tulis ya. Vektor GD sama dengan setengah vektor AC ditambah 2/3. Nah, CB yang kita ganti. CB kita ganti. CB. CB kan sama dengan vektor CA ditambah vektor AB. Oke? Nah, sudah dalam AB ini kan. Nah, ini CA, ini AC. Oh, tinggal dikali negatif berarti. Berarti kan vektor GD sama dengan setengah dikali vektor AC ditambah 2/3 dikali minus vektor AC ditambah vektor AB. Ini berarti sama dengan setengah vektor AC dikurang 2/3 vektor AC ditambah 2/3 vektor AB. Tinggal lanjutkan ini. Berarti kan vektor GD sama dengan kita samakan penyebut, berarti kan per 6 3 dikurang 4 vektor AB ditambah 2/3 AC. Berarti vektor GD sama dengan minus 1/6 vektor AC ditambah 2/3 vektor AB. Oke nih, sudah kan? Sudah menyatakan vektor GD dalam AC dan AB. Berarti R sama dengan 2/3 dan S sama dengan min 1/6. Tinggal cari aja R tambah S sama dengan 2/3 minus 1/6. Per 6, 4 dikurang 1. 3/6 atau 1/2.
Oke, nomor 5 yang diketahui komponen vektor A, vektor B, dan vektor C. Dan yang ditanya adalah sudut antara sudut di antara vektor A kurang vektor B, dan vektor A tambah vektor C. Berarti ini dulu yang kita cari pertama sekali. Nah, kita cari dulu vektor A dikurang vektor B. Berarti kan 133 dikurang 321. Oke, sama dengan min 2, 1, 2. Kemudian vektor A tambah vektor C. 133 tambah 1 min 5, 0. Berarti 2 min 2, 3. Oke, sudut antara vektor ini dan vektor ini. Gimana cara kita nyari sudutnya? Nah, ini kan bisa kita kali ya. Vektor A dikurang vektor B dot vektor A ditambah vektor C. Sama dengan min 2, 1, 2 dot 2 min 2, 3. Sama dengan min 4 ditambah min 2 ditambah 6. Berarti min 6 tambah 6, 0. Nih, dapat nih hasil perkaliannya. Oke, berarti gini kan. Vektor A dikurang vektor apa nih? B. Dot vektor A tambah vektor C. Berarti kan sama dengan panjang vektor A dikurang vektor B dikali panjang vektor A tambah vektor C cos theta. Theta siapa? Sudut di antara vektor A kurang vektor B dan vektor A tambah vektor C. Hasil perkalian ini tadi 0, sama dengan panjang vektor A dikurang panjang vektor B dikali panjang vektor A tambah vektor C cos theta. Yang kita cari theta. Berarti 0 per panjang vektor A kurang vektor B dikali panjang vektor A tambah vektor C. Sama dengan cos theta. 0 bagi berapapun 0 kan? Cos berapa yang hasilnya 0? Atau theta sama dengan A cos 0 derajat. Oh, sorry, bukan 0 derajat. A cos 0. Berarti theta sama dengan 90 derajat. Tetanya 90. Karena cos 90, 0. Oke, jadi itu nomor 5.